akan belajar mengenai koordinat kartesius. Materi ini juga sudah Ibu berikan di minggu lalu, namun kita bahas sekali lagi ya. Di sini ada kompetensi dasar yang pasti sudah kalian baca terlebih dahulu, kemudian pengalaman belajar. Di sini ada cerita sedikit mengenai koordinat kartesius. Kemudian penemu sistem koordinat. Sistem koordinat ini ditemukan oleh René Descartes. Jadi ini kalian bisa baca mengenai sejarahnya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Sistem koordinat. Sistem koordinat adalah cara untuk menentukan kedudukan atau posisi pada titik atau benda yang terdapat pada bidang datar atau ruang. Jadi sistem koordinat ini ada bermacam-macam, namun yang paling sering kita bahas atau paling sering dibahas yaitu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem koordinat pada bidang datar dan sistem koordinat pada bidang ruang maksudnya. Pada bidang datar, koordinat kartesius hanya memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius pada bidang datar. Pada koordinat kartesius, sumbu X ini disebut sebagai apsis dan sumbu Y ini disebut sebagai ordinat. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita lihat dulu di sini ada sumbu X dan sini ada sumbu Y. Nah, jika bisa dilihat sumbu X pada bagian sebelah kanan atau pada daerah sebelah kanan ini merupakan daerah positif, sedangkan yang ada pada sebelah kiri sumbu X ini disebut sebagai daerah negatif. Begitu juga untuk sumbu Y. Sumbu Y juga memiliki dua daerah, yaitu daerah positif dan juga daerah negatif. Nah, yang di atas, bagian atas ini disebut daerah Y positif dan yang bawah ini disebut daerah Y negatif. Jadi kalau di sumbu X, di sebelah kanan ini daerah positif, di sebelah kiri ini daerah negatif. Kalau di sumbu Y, itu daerah atas disebut daerah positif dan daerah bawah itu disebut daerah negatif. Nah, di sini kan ada bagian-bagiannya nih. Ini bagian 1, ini bagian 2. Jadi suatu bidang yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y ini membentuk 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Jadi setiap bagian ini disebut kuadran. Jadi yang ini, daerah yang ini disebut kuadran 1. Yang ini kuadran 2. Yang ini kuadran 3. Dan yang ini kuadran 4. Nah, di sini sudah ada titik A, B, C, dan D. Nah, di sini titiknya di masing-masing kuadran ya. Kita akan membahas perbedaan di masing-masing kuadrat. Kita lihat yang titik B dulu. Titik B ini titiknya ada di mana? Kita lihat nih cara menentukan titik B itu. Kita lihat. Nah, kalau kita mau menentukan titik, cara menuliskannya itu X dulu baru Y. Jangan kebalik ya, X dulu baru Y. Jadi hitung dulu sumbu X-nya berapa, baru hitung sumbu Y-nya. Nah, kita lihat di sini B itu ada di sebelah sini. Cara menentukannya kita hitung dulu. B ini kan garisnya ada di sini nih. Kita hitung dari titik ini, dari titik 0 ini, atau yang kita sebut sebagai titik 0 ini sebagai titik pusat. Nah, 0 ini sebagai titik pusat. Kita lihat dari titik pusat ini ke sini ada berapa? Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari titik 0 ke titik B ini melewati 6 bagian di X. Berarti ini 6, kemudian setelah kita nulis X-nya, kita cari Y-nya. Berarti kan ini kalau dari titik
0 ke sini atau dari sini ke B ini kan naik ke atas. Kita hitung nih dari sini ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata titik B itu ada 6 posisi dari X dan 6 posisi dari Y. Berarti titik B itu 6,6. Nah, sekarang kita cari titik A-nya. Nah, titik A-nya ini kan ada di bagian X yang sebelah kiri. Nah, kita hitung juga nih dari sini, dari titik ini, dari titik pusatnya ini ke sini, ini ada berapa, melewati berapa bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 bagian, tapi dia ke kiri, berarti di sini negatif 6. Kemudian kita nyari Y-nya, berarti Y-nya ke atas ya. Kita hitung dari sini ke Y, ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata Y-nya itu ke atas 5 bagian, berarti titik A itu min 6,5. Kemudian titik C, kita cari titik C. Nah, titik C ini sini nulisnya. Titik C ini kita lihat dulu dari titik Y-nya, dari sumbu Y-nya. Dari sumbu Y ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ada di sebelah kiri X, berarti di sini nilainya negatif 5. Kemudian yang Y, lihat yang Y, sumbu yang Y yang ini ya. Kita lihat berarti ke bawah ya, bukan ke atas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dilihat karena ini bagian Y yang sebelah bawah, berarti Y-nya itu memiliki nilai yang negatif. Berarti di sini negatif. Berapa bagian tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. Berarti titik C itu titiknya min 5, min 6. Selanjutnya yang D atau yang ada di kuadran 4. Kita lihat yang X dulu. Yang X itu berarti di sebelah sini ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan X-nya ada di sebelah kanan nih. Berarti ada di daerah sebelah kanan. Berarti X-nya itu positif. Berarti di sini 3, baru yang Y. Ingat ya, kalau kita menentukan titik atau menuliskan titik, nulisnya itu X dulu baru Y-nya. Tadi X-nya 3, kemudian kita cari Y-nya. Y-nya itu turun ke bawah, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti Y-nya ada turun 4 bagian karena Y-nya berada di titik ini, berada di daerah Y yang bernilai daerah Y yang sebelah bawah, berarti dia Y-nya nilainya negatif. Berarti 3, min 4. Jadi dari titik yang sudah didapat yaitu titik A min 6,5, artinya titik A ini berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X dan berada pada kuadran 2. Nah, di sini bisa dijelaskan tadi A itu kan titiknya di min 6,5. Nah, dilihat di sini berarti A itu ada jaraknya itu 6 satuan dari sumbu Y. Nah, dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 satuan dari sumbu Y. Kemudian 5 satuan dari sumbu X. Berarti sumbu X kan di bawah, berarti kita ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Jadi titik A itu 6 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Begitu juga untuk yang lainnya. Titik B itu berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Titik C juga berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Begitu juga untuk titik D. Titik D berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X dan berada pada kuadran keempat. Selanjutnya, posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada soal, pada bidang koordinat terdapat garis L melalui titik A 2,-3 dan B 2,4.
garis H melalui titik P min 4,3 dan Q min 4,3, serta garis J melalui titik M min 3,2 dan N min 1,2. Tentukan hubungan pada garis-garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y ini ada 3 kemungkinan posisi. Posisi yang pertama, titik tersebut sejajar. Posisi yang kedua, garis tersebut atau titik tersebut itu berpotongan atau tegak lurus. Kemudian titik yang ketiga, itu posisi titik yang ketiga itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi melalui soal ini kita akan menentukan apakah garis L ini dia sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, atau garis H ini tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y, dan juga garis Y ini berpotongan dengan garis sumbu X ataupun sumbu Y. Tadi sudah ada titik A, B, P, Q, M, dan N. Maka dari itu kita tentukan terlebih dahulu semua titik untuk mendapatkan garis-garis yang kita inginkan. Yang pertama itu titik A. Titik A berada pada koordinat 2,-3. 2 di sini, min 3-nya di sini. Berarti titik A itu ada di sini. Berarti titik A itu ada di sini. Ini titik A itu 2,-3. Ini titik A. Kemudian titik B itu ada 2,4. Berarti 2-nya di sini, 4-nya di sini. Berarti titik B itu ada di sini, 2,4. Berarti garis L itu ini garis L. Selanjutnya ada titik P dan titik Q. Titik P itu ada di titik min 4,3. Berarti min 4-nya di sini, 3-nya ada di sini. Ingat ya, yang depan itu X di titik itu, yang depan itu X atau yang pertama itu X, yang kedua itu baru Y. Jadi kalau titiknya min 4,3, nah min 4-nya itu X, 3-nya itu Y. Nah kan berarti min 4-nya di sini, 3-nya ada di sini. Nah berarti titik P-nya itu ada di sini. Ini titik P itu di min 4,3. Kemudian kita cari titik Q. Titik Q itu min 4,-3. Min 4-nya di sini, min 3-nya di sini. Nah berarti titik Q-nya tuh di sini, min 4,-3. Nah titik Q-nya di sini. Berarti ini garis H. Selanjutnya ada titik M dan titik N. Titik M itu min 3,2. Min 3-nya di sini, 2-nya di sini. Berarti titiknya itu ada di sini. Ini titik M. Selanjutnya titik N itu min 1,2. Min 1-nya di sini. Kemudian 2-nya di sini. Berarti ini titik N. Nah, berarti garis G-nya ini. Nah, di sini udah ada garis L, garis H, dan garis J. Nah, kita lihat terlebih dahulu garis L. Kita fokus ke garis L yang ini. Nah, garis L itu, lihat, garis L itu apakah dia berpotongan dengan sumbu Y? Tidak, karena sumbu Y-nya kan ini di sini nih, sumbu Y-nya kan di sini. Nah, garis L-nya di sini. Jadi antara garis Y dan garis L ini tidak berpotongan. Jadi garis Y dengan garis L ini dia tidak tegak lurus karena mereka tidak saling berpotongan. Sehingga lihat, kan dia antara garis L dan garis Y, dia ini disebut sebagai garis yang saling sejajar. Lihat, karena memiliki jarak yang sama.
jarak antara garis Y dan garis L itu memiliki jarak dan tidak akan pernah saling berpotongan atau bertemu, sehingga garis Y dan garis L ini garis yang sejajar. Berarti sumbu garis L itu sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis L sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kita lihat lagi garis L ini dengan sumbu X. Lihat apakah garis L dengan garis X, sumbu X ini mereka saling berpotongan atau tidak? Ternyata iya, garis L dengan garis sumbu X itu saling berpotongan. Nah, lihat, kalau ini garis L-nya lurus, maka di sini akan membentuk sudut siku-siku. Karena garis L dan sumbu X ini saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku, oleh karena itu garis L ini tegak lurus dengan sumbu Y. SB ini salah, sumbu X. SB ini sumbu ya. Jadi garis L ini tegak lurus dengan sumbu X. Garis L sejajar dengan sumbu Y dan garis L tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian kita lihat garis H. Garis H di sini apakah dia berpotongan dengan sumbu Y? Kita lihat dulu garis H dengan sumbu Y. Ternyata tidak, garis H ini tidak berpotongan dengan sumbu Y dan memiliki jarak yang sama nih. Oleh karena itu garis H itu juga sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kita lihat garis H ini dengan sumbu X. Apakah garis H ini berpotongan dengan sumbu X? Ternyata garis H ini berpotongan dengan sumbu X dan membentuk sudut siku-siku. Oleh karena itu garis H ini tegak lurus dengan sumbu X. Sama ya hubungannya antara garis H dengan garis L. Kemudian kita lihat nih sumbu garis J. Kita lihat garis J ini apakah berpotongan dengan sumbu Y? Garis J apakah berpotongan dengan sumbu Y? Ternyata mereka saling berpotongan nih. Dia memotong kan, garis J-nya memotong sumbu Y. Karena garis J ini memotong sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku, oleh karena itu garis J ini tegak lurus dengan sumbu Y. Ini tanda ini itu disebut, tanda yang kayak gini ini disebut tegak lurus ya. Jadi sumbu Y itu tegak lurus dengan garis J. Kemudian kita lihat garis J dengan sumbu X. Apakah mereka saling berpotongan? Ternyata tidak. Garis J dan garis X ini tidak saling berpotongan dan memiliki jarak yang sama, sehingga garis J ini sejajar dengan sumbu X. Ini tanda ini artinya sejajar. Jadi garis J ini sejajar dengan garis X. Begitu. Nah, paham ya sampai sini?